Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Fadil Fauzi, NIM 2440 2013. Saya Muhammad Agung Saifullah, NIM 2440 2030. Saya Bama Zaki, NIM 2440 2002. Saya Farhatul Ulam Fadilah, NIM 2440 2028. Saya Fika Nurir Rohmah, NIM 2440 2016. Akan menjelaskan materi tentang Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa. Islam di Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia dimulai pada tahun 711 Masehi ketika pasukan muslim dari Afrika Utara yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad berhasil mengalahkan pasukan Visigoth di Spanyol. Pendaratan Torik bin Ziyad di Gibraltar menjadi titik awal penyebaran Islam di wilayah Iberia yang kini mencakup Spanyol dan Portugal. Setelah penaklukan awal, kekuasaan Islam berkembang pesat di Andalusia didukung oleh pemerintahan Bani Umayyah yang mendirikan kekhalifahan Cordoba. Di bawah kepemimpinan para khalifah, Andalusia menjadi pusat peradaban yang maju, baik dalam ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, hingga perdagangan. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat kebudayaan Islam dan Eropa kala itu. Beberapa faktor yang menyebabkan masuknya Islam ke Andalusia yaitu sistem peralihan kekuasaan yang kurang jelas, munculnya kerajaan-kerajaan kecil, fanatisme kekuasaan, kesulitan ekonomi, konflik antara Islam dan Kristen. Perkembangan Islam di Andalusia terbagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Stabilitas politik belum tercapai dengan gangguan dari dalam dan luar. Perselisihan antara penguasa elit, terutama karena perbedaan etnis antara Arab dan Barbar di Afrika Utara. Persaingan antara suku Qaisi dan Arab Yamani menyebabkan seringnya terjadi perang saudara. Selain itu, terdapat konflik antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan, yang masing-masing mengklaim hak atas Spanyol, mengakibatkan 20 kali pergantian wali dalam waktu yang singkat. Gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam yang tinggal di pegunungan, yang terus memperkuat diri dan akhirnya mampu mengusir Islam dari Spanyol setelah lebih dari 500 tahun. Akibat konflik internal dan eksternal, Islam di Spanyol belum memasuki fase pembangunan peradaban dan kebudayaan. Periode ini berakhir dengan kedatangan Abdur ar-Rahman al-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi. Periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan Amir yang tidak tunduk kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama, Abdurrahman I, memasuki Spanyol pada tahun 755 Masehi dan mendirikan dinasti Bani Umayyah. Penguasa-penguasa selanjutnya termasuk Hisham I, Hakam I, dan Abdul ar-Rahman al-Aus yang berkontribusi dalam kemajuan politik dan peradaban seperti pembangunan masjid, sekolah, dan penegakan hukum Islam. Meskipun ada kemajuan, periode ini juga disebabkan oleh ancaman dan ancaman. Munculnya gerakan fanatik Kristen di abad ke-9 mengganggu stabilitas. Meskipun pemerintahan Islam tetap mengizinkan kebebasan beragama di penduduk Kristen, namun gangguan politik yang lebih serius datang dari internal umat Islam, termasuk pemberontakan di Toledo dan revolusi yang dipimpin oleh Hufsun. Periode ketiga pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini dimulai dari pemerintahan Abdul al-Rahman III yang bergelar An-Nasir hingga munculnya kelompok raja-raja atau Muluk al-Tawaif. Abdul al-Rahman III menggunakan gelar khalifah pada tahun 929 Masehi setelah mendengar tentang kaum Lut di pemerintahan Abbasiyah. 3 khalifah utama pada periode ini adalah Abdul al-Rahman al-Nasir pada tahun 912 sampai 961 Masehi, Al-Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi, dan Hisham II pada tahun 976 sampai 1009 Masehi.
Di bawah kepemimpinan mereka, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dengan berdirinya universitas dan perpustakaan besar. Namun, kehancuran khalifah dimulai ketika Hisham naik tahta pada usia 11 tahun dan kekuasaan diambil alih oleh pejabat. Setelah tahun 981 Masehi, Ibnu Abi Amir diangkat sebagai pemegang kekuasaan mutlak. Tetapi kematian dan penggantinya yang kurang berkualitas, negara mengalami kemunduran. Pada tahun 1009 Masehi, Khalifah mundur dan pada tahun 1013 Masehi, jabatan Khalifah dihapuskan, mengakibatkan Spanyol terpecah menjadi banyak negara kecil. Periode keempat pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan Al-Mulukut Tawaif dengan pusat-pusat kekuasaan di kota-kota seperti Selefi, Cordova, dan Toledo. Negara terbesar di antaranya adalah Abbasiyah di Selefi. Umat Islam di Spanyol mengalami pertikaian internal dan ironisnya, beberapa pihak yang bertikai meminta bantuan dari raja-raja Kristen. Kelemahan dan kekacauan politik ini membuat situasi menjadi tidak stabil. Namun kehidupan intelektual tetap berkembang dengan istana-istana mendorong para sarjana untuk berpindah dari satu istana ke istana lain demi perlindungan. Periode kelima pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini Spanyol Islam dikuasai oleh dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Dinasti Murabitun didirikan oleh Yusuf Ibnu Tashfin di Afrika Utara dan berhasil mengalahkan pasukan Kastilia pada tahun 1086 Masehi. Namun setelah kematian Ibnu Tashfin, dinasti ini mengalami spesifikasi dan berakhir pada tahun 1143 Masehi. Dinasti Muwahhidun yang didirikan oleh Muhammad Ibnu Tumarat kemudian mengambil alih kekuasaan di Spanyol di bawah pimpinan Abdul Al-Mu'min. Muwahhidun mengalami kemajuan awal, akan tetapi mengalami kekalahan besar di Las Naves di Tolosa pada tahun 1212 Masehi yang menyebabkan mereka meninggalkan Spanyol pada tahun 1235 Masehi. Akibatnya umat Islam di Spanyol tidak mampu bertahan di serangan Kristen. Pada tahun 1238 Masehi, Cordoba jatuh ke tangan Kristen, diikuti oleh Selefi pada tahun 1248 Masehi, sehingga hanya Granada yang tersisa di bawah kekuasaan Islam. Periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada tahun 1492 Masehi, kekuasaan Islam di Spanyol berakhir dengan jatuhnya Granada, yang merupakan wilayah terakhir yang dikuasai oleh dinasti Bani Ahmar. Perselisihan internal di istana, terutama antara Abdullah Muhammad dan ayahnya, menyebabkan kekacauan yang dimanfaatkan oleh Ferdinand dan Isabella, penguasa Kristen. Setelah mengalahkan Abu Abdullah yang akhirnya menyerah kekuasaan kepada mereka, umat Islam diharapkan pada pilihan untuk masuk Kristen atau meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609, umat Islam hampir tidak ada lagi di wilayah tersebut. Islam di Afrika Sub-Sahara. Sejarah awal Islamisasi di Afrika Sub-Sahara tidak berbeda dengan masuknya Islam di Asia Tenggara, yaitu dengan cara berdamai dan melalui perdagangan tanpa pertumpahan darah. Menurut Hasan, sebagaimana yang dikutip oleh Karim, bahwa Uqbah lah yang pertama kali menembus padang pasir Sahara sampai ke wilayah Sundan, Ghana, Oudogos, bahkan sampai ke Kawar. Namun akhirnya Uqbah digantikan oleh Abdul Muhajir atas pemerintahan Maslamah, yaitu penguasa Afrika. Pada masa Zaid I, Uqbah dipercaya kembali sebagai panglima. Ia memimpin pasukan muslim dan memperluas kekuasaannya sampai ke Maroko dengan kegigihan yang semangat yang membara. Seluruh Ifriqiyah dan daerah Al-Maghrib Al-Aqsa dapat dikuasai dengan cepat sehingga Uqbah mendapat julukan Alexander Muslim I. Dengan demikian, Islam masuk ke Afrika Sub-Sahara melalui 3 wilayah. Yang pertama dari bagian utara, Islam mulai menyebar mulai tahun 1000 Masehi di beberapa wilayah Sundan, yaitu Niger dan Chad.
Islamisasi terjadi melalui migrasi pedagang-pedagang muslim, sejumlah guru, murid, dan juga datangnya pedagang dari Mediterania sehingga terbentuklah masyarakat muslim minoritas di beberapa wilayah Afrika Sub-Sahara. Yang kedua, melalui bagian timur yaitu dari Zaila yang sekarang dikenal dengan nama Somalia mulai abad ke-9. Pengislaman ini hampir sama dengan bagian-bagian lain dari Sundan yaitu melalui perdagangan, akan tetapi mayoritas berasal dari Mesir dan Saudi Arabia. Yang ketiga melalui bagian selatan yaitu Afrika Selatan. Selain islamisasi dilakukan secara formal, islamisasi juga dilakukan dengan cara kultural. Islamisasi tersebut dilakukan melalui media perdagangan. Mereka membangun pemukiman pedagang di wilayah Sundan. Sambil melakukan proses perekonomian, mereka juga melakukan dakwah Islamiyah di sepanjang bagian barat Afrika Sub-Sahara. Islam dapat diterima dengan mudah oleh suku Soninke dan nenek moyang suku Tokolor. Dari sini, penyiaran Islam ke timur sampai ke lembah Senggal. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa proses islamisasi di Sub-Sahara persis seperti di Nusantara, yaitu melalui jalur perdagangan. Perkembangan Islam di Andalusia. Kepemimpinan umat Islam di Andalusia membawa kemajuan peradaban yang dipengaruhi oleh kemajuan intelektual yang di dalamnya terdapat ilmu filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian. Begitu juga dengan bahasa dan sastra, dan kemegahan pembangunan fisik. Andalusia merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial maupun perekonomian, dan peradaban antar negara. Andalusia di bawah kekuasaan Islam mengalami kemajuan. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang berlangsung sejak abad ke-12 Masehi dan menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa membidangi gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance pada abad ke-14 Masehi yang bermula di Italia. Gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan pada abad ke-18 Masehi. Kemunduran dan terhapusnya Islam di Andalusia. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Dengan demikian, pengaruh peradaban Islam Spanyol telah dapat melahirkan 3 gerakan penting bagi kebangkitan Eropa. Yang pertama, gerakan kebangkitan kembali kebudayaan Yunani kuno atau klasik atau Renaissance pada abad ke-14 Masehi bermula di Italia. Yang kedua, gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi. Yang ketiga, gerakan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Selanjutnya, Eropa bangkit dari ketertidurannya selama ini. Ketiga, Perang Salib. Meskipun pihak Kristen Eropa mengalami kekalahan dalam Perang Salib, akan tetapi mereka mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya, sebab mereka dapat menyaksikan dan berkenalan langsung dengan peradaban Islam yang sudah maju dan menyebabkan lahirnya Renaissance Eropa. Adapun peradaban yang mereka bawa ke barat lewat Perang Salib terdiri dari kemajuan peradaban Islam di bidang militer, seni, perindustrian, pertanian, perdagangan, astronomi, kesehatan, dan sikap kepribadiannya umat Islam yang luhur yang tidak mendapatkan perhatian di barat sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.